Baru turun udah ketemu aja nih sama si keong buku-buku. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih kita ngebola. Alhamdulillah udah dapat si keong buku-bukunya. Awalnya aku kirain zong, ternyata ada isinya. Alhamdulillah buruan pertama. Nggak mengecewakan guys. Kalau di tempat aku namanya kerang buku-buku atau siput buku-buku. Kalau di tempat kalian namanya apa guys? Nah, buruan yang pertama udah dimasukin tuh di dalam ember. Dan akhirnya ada yang kelihatan lagi tuh kepalanya. Kalau aku sih bilangnya kepalanya ya guys. Padahal seharusnya kelihatan cangkangnya. Ternyata kita dapat kerang darah putih guys. Karena udah nemu satu jenis kerangnya, jadi kita sintir-sintir juga di bagian dekat-dekatnya. Siapa tahu ada juga yang kelihatan kepalanya. Itu yang ada garis-garis itu yang di pasir itu bekas jalannya si Umang ya. Jadi Umang itu kalomang ya guys. Kalomang itu dia tempatnya di cangkang-cangkang yang udah kosong. Kita lupain si Umang ya. Soalnya kita ketemu sama si hewan unik ini. Kalau aku sih sebutnya ikan kotok ya guys. Gak tahu kalau di daerah kalian sebutnya apa. Tapi bentuknya lucu ya. Tapi dia kelihatannya takut deh sama aku. Tenang aja, aku nggak mau nangkap kamu. Aku cuma mau rekam kamu aja biar jadi ya, karena kamu ketakutan jadi aku tinggalin deh kamu. Ya, aku lanjut lagi sama si bapak untuk mencari kerang. Si bapak lagi ngajarin aku melihat kerang dari atas air. Katanya kalau di atas air ada gelembung-gelembung atau ada semburan-semburan gitu. Berarti itu tandanya si kerang ada di situ. Dan emang benar itu akhirnya kita dapat kerang. Nah, si bapak ternyata melihat lagi tuh ada gelembung di atas air. Ternyata memang si kerang lagi ada di situ. Kalau bapak sih bilangnya kerang lasuna, tapi aku nyebutnya kerang batik. Itu pun karena aku lihatnya juga dari televisi atau YouTube. Oke, pas mau beranjak, ternyata ada sesuatu di kaki aku. Dan ternyata aku dapat lagi si kerang darah putih. Aku suka banget loh kalau aku nemu di atas pasir kayak gitu. Karena nggak susah diambilnya. Dan pastinya temannya juga ada di sebagian situ. Bener aja, emang ada guys. Jadi kentara banget tuh kalau diinjak. Dan alhasil kita udah nemu dua. Alhamdulillah senangnya. Tapi aku mencari lagi pakai kaki. Dan ternyata ada yang menjanggal lagi guys. Dan aku coba lagi untuk periksa di bawah kaki aku. Dan ternyata emang ada mereka bertiga rupanya guys. Alhamdulillah senangnya luar biasa. Hanya di tempat itu udah dapat 3. Emang nggak ragu aku kalau kesini. Ada aja rezekinya guys. Intinya asal mencari pasti ada hasil. Yang susah itu mau nemu tapi nggak mencari. Nah, karena tadi bekas-bekas si Umang ada, sekarang kita ketemu langsung deh sama si Umangnya. Ternyata si Umang pakai cangkang siput burungan. Jadi siput burungan itu biasa kita temukan di empang-empang. Insya Allah kalau ada waktu nanti aku videoin si siput burungan ini. Lanjut lagi sama si Umang. Ternyata si Umangnya itu banyak banget bagian sini ya guys. Jadi kita lanjut lagi, kita tinggalin si Umang dan ada si kepalanya ini muncul lagi. Yang aku maksud itu cangkang si kerang darah putih ini. Alhamdulillah ukuran si kerang putih ini lumayan besar ya guys. Jadi sengaja aku shoot dekat-dekat biar kalian lihat secara jelas ya. Dan akhirnya kerang ini aku masukin ke dalam ember lagi. Ternyata si bapak mau nangkep kepiting tuh. Butuh ekstra hati-hati kalau mau nangkep kepiting seperti ini guys. Karena si kepiting ini tuh sangat liar guys. Tuh, lihat aja capitnya itu. Udah siap tempur pokoknya si capitnya itu. Nah, di sini si bapak ngajarin aku. Katanya kalau mau nangkap kepiting seperti ini harus dipegang kaki di bagian belakang. Jadi kaki-kaki yang lain nggak goyang dan capitnya tidak kemana-mana, hanya di depan aja begitu. Katanya kalau kepiting seperti ini pegangnya dari atas ya. Kalau kepiting suci katanya di bagian bawah. Tapi emang susah menangkap kepiting ini. Kadang nurut, kadang enggak. Pas mau jalan dari jauh aku lihat ada tuh warna ternyata si kerang pasir menampakkan dirinya guys. Awalnya aku kirain zong. Ternyata memang asli ada isinya. Senang banget aku guys. Karena jarang-jarang loh aku nemu kerang di atas pasir secara utuh kayak gini. Biasanya sih kalau di atas pasir itu aku nemunya cangkangnya aja guys. Isinya udah nggak ada. Biasa mereka mati karena kepanasan. Jadi yang asli ini aku masukin ke dalam ember. Aku lanjut lagi nih nemu sesuatu. Aku nyebutin ini adalah keong gonggong atau siput gonggong guys. Tapi kalau di daerahku dinamakan raci. Tapi kalau di Sulawesi memang disebutnya raci guys. Di antara siput-siput inilah yang paling aku suka. Rasanya beda daripada yang lain. Tapi kerang-ranga juga enak ya. Dari kejauhan aku melihat sesuatu. Ini yang disebut dengan ular karpet. Karena aku geli jadi aku tinggalin dia. Aku fokus sama si kepiting gemo ini. Dia juga lagi sembunyi tuh. Jadi kepiting ini disebut kepiting keku kalau di tempatku guys. Dia lincah banget larinya. Dia sembunyi lagi
lagi, tapi aku nggak berhasil nemuinnya. Aku coba cari tapi memang nggak ada, jadi aku tinggalin deh cari yang lain. Wah, bener aja yang ku temuin ini. Masya Allah, cantik banget tuh. Ternyata si ubur-ubur lagi menyendiri. Gemoy sekali, cara berenangnya lembut banget guys. Tapi aku nggak berani pegang karena katanya sih gatal. Jadi aku biarin aja ya berenang. Aku salvok pas dia kira-kira dia nemu apa ya sampai dia singgah gitu. Tapi dia lanjut lagi. Mungkin dia tahu kalau aku ngikutin dia guys. Makanya aku tinggalin dia juga. Bye bye. Pas aku lanjut, aku lihat sesuatu lagi nih. Ternyata ada si keong cabore. Dia lagi sendirian aja tuh berkeliaran. Dengan semangatnya aku ambil dia. Kalau masalah daging, ini dia yang paling tebal. Gak sama dengan si racik tadi. Dagingnya tipis dan sedikit. Tapi ukurannya memang hanya segitu, nggak bisa besar guys. Kalau ini sih masih bisa besar lagi ya. Aku simpan dan ternyata ada si kepiting keku lagi tuh. Dengan gercepnya dia lari dan sembunyi. Aku jadi gregetan dibuatnya guys. Dan akhirnya aku tinggalin dia dan berusaha menangkap si kepiting ini. Aku coba gunain teknik yang diajarin tadi sama si bapak. Awalnya sih aku takut banget guys. Aku takut dicapit sama si jahat ini. Dengan hati-hati aku coba memegangnya dari atas dan aku coba mengangkatnya pelan-pelan dan alhasil emang aku bisa menangkap kepiting dengan satu tangan aja. Tapi coba lihat capitnya itu berusaha untuk dia tetap aja nggak bisa ngecapit aku karena kaki belakangnya udah aku pegang, jadi dia nggak bisa goyang-goyang kemana lagi. Jadi jangan remehin si kepiting ini karena kecil-kecil gini dia itu cabai rawit guys. Kenapa aku bilang gitu? Karena aku tuh udah pernah dicapit sama si kepiting seperti ini. Lihat, ternyata kepitingnya bertelur guys. Apa aku aja yang suka makan telur kepiting ya? Kalau kalian gimana? Bisa jawab di komentar ya. Karena udah aku spillin, jadi aku simpan deh di ember hijauku. Pas mau bergeser aku ngeliat ada kepiting lagi sendiri. Dan ternyata dia udah mati. Kasihan dia kekeringan guys. Itu hanya tinggal cangkangnya aja, nggak ada isinya. Jadi aku buang, tapi ternyata aku nggak tega, jadi aku balik kembali. Jadi aku lanjut lagi mencari kerangnya menggunakan sendok. Dan ternyata si bapak menemukan kepiting lagi guys. Ukurannya memang agak kecil, tapi memang ini kecil-kecil cabai rawit ya. Coba lihat, dia menyusahkan si bapak. Awas ya kamu kepiting kalau capit bapak aku. Dan alhamdulillah emang nggak dicapit dan berhasil ditangkap. Jadi siap-siap untuk dimasukkan ke ember birunya lagi. Setelah diamankan, kita lanjut mencari kerangnya. Alhamdulillah emang suhu nih si bapak tuh dia dapat lagi. Setelah itu kita lanjut lagi dan ternyata kita menemukan si kepiting. Pokoknya lagi dan lagi aja deh. Betul-betul merepotkan si kepiting. Aku dan si bapak dibuat kewalahan gara-gara dia ada di tengah-tengah. Aku sudah tusuk dari bawah, bapak dari atas, tapi ternyata memang nggak bisa. Lagi capek-capeknya ternyata ada adegan lucu. Setelah itu si bapak lagi uji nyali masukin tangannya ke dalam rongga-rongga itu. Berani banget tanpa ada peralatan apapun. Dan alhasil tangannya hampir kecapit sama si kepiting itu. Dan akhirnya aku ketawain dia setelah perjalanan panjang, dan akhirnya kita menemukan si kepiting ini. Katanya si bapak cuci dulu biar kelihatan bersih. Pas disiram-siram sama si bapak hampir kecapit lagi si bapak. Jadi aku ketawain lagi deh. Ya ternyata kepiting yang tadi itu terakhir. Dan kita udah ada di rumah tuh, lihat hasilnya. Alhamdulillah lumayan lah penghasilannya. Ya lumayan bisa dimakan sekeluarga. Dan ini juga hasilnya kerang pasir hanya 3 ya. Yang duanya itu mama yang dapat ya, nggak sempat direkam. Kerang dan kepitingnya aku sikat kemudian aku masak. Aku hobinya masaknya seperti ini aja. Aku hanya kasih serai, garam dan penyedap rasa. Aku nggak terlalu suka kalau kerang dimasak banyak bumbu ya guys, karena rasa kerang aslinya sudah hilang karena bumbunya itu terlalu banyak. Jadi masaknya itu sederhana aja tapi rasanya luar biasa enak. Oke, see you next time.